Di episode sebelumnya, Beilwo akhirnya berhasil menyerap setan kuno dari negara setan api. Setelah itu, ia menepati janjinya dengan memberitahukan lokasi Zhou Yi kepada Wang Lin. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Lin langsung berangkat untuk menyelamatkannya. Cerita pun berlanjut di pegunungan Cloud Sea, wilayah milik negara setan air. Di tempat penuh awan dan aura misterius ini, 4 kultivator sedang berkumpul. Di antara mereka, seorang wanita bergaun putih langsung mencuri perhatian. Kecantikannya luar biasa, auranya dewasa, dan sorot matanya tajam, seolah mampu menembus pikiran orang lain. Di sampingnya berdiri seorang wanita berpakaian merah muda, tampak lebih lembut dan rapuh, dengan aura yang tenang namun sulit ditebak. Kedua wanita itu ditemani 2 pria. Salah satunya mengenakan jubah merah dan berbicara dengan penuh percaya diri, menjelaskan bahwa Cloud Sea adalah tempat yang bahkan melampaui alam surgawi. Sementara itu, pria berjubah hitam hanya mengucapkan satu kata singkat sebagai tanda persetujuan, menunjukkan sifatnya yang dingin dan pendiam. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika pria berjubah merah menyebut kemungkinan adanya pintu masuk ke Tide Abyss, sebuah tempat berbahaya yang penuh legenda. Namun sebelum pembahasan berlanjut, pria berjubah hitam mendadak membuka matanya dan menatap jauh ke kejauhan. Sangat kuat. Saat itu juga, sinar cahaya muncul di cakrawala. Dari kehampaan, seorang pemuda berpakaian putih melangkah keluar. Penampilannya terlihat biasa saja, namun auranya menekan segalanya di sekitarnya. Tanpa memedulikan keempat orang itu, ia melangkah maju dengan dingin. Itu dia. Pria berjubah merah terkejut. Ketakutan samar muncul di matanya ketika ia menyadari kultivasi pemuda tersebut tahap ascendant. Ia segera tersenyum dan berkata dengan nada sopan, "Junior Apprentice Brother Wang, harap tunggu." Pemuda itu tak lain adalah Wang Lin. Ia berhenti dan menoleh, namun pandangannya tidak tertuju pada 2 wanita atau pria berjubah merah, melainkan langsung pada pria berjubah hitam. Dia bisa mendeteksiku dari jarak 500 km, kultivasinya jelas tidak lemah, pikir Wang Lin dengan tenang. Dari energi spiritual di tubuh pria itu, ia menyimpulkan bahwa Murong Juo berada di tahap awal ascendant. Di antara keempat orang itu, selain Murong Juo, 3 lainnya adalah kultivator transformasi jiwa tahap akhir puncak. Pria berjubah merah bahkan sudah setengah langkah menuju ascendant, namun tampaknya masih ragu menghadapi ujian hidup dan mati. Pria berjubah merah lalu memperkenalkan diri. "Namaku Dujian." Wang Lin membalas dengan sopan. "Salam, Senior Apprentice Brother Du." Dujian kemudian memperkenalkan Murong Juo dari Sekte Tinta, serta 2 wanita dari Floating Cloud Sect. Ketika Murong Juo dengan serius memperkenalkan dirinya, ketiganya langsung terkejut. Pria pendiam itu jarang sekali berbicara panjang, apalagi memperkenalkan diri dengan penuh kesungguhan jelas menunjukkan rasa hormatnya pada Wang Lin, Yixuan, dan ini adik magang junior saya, Xu Fei. Nama itu membuat Wang Lin sejenak terdiam, teringat masa lalunya. Namun ia segera menenangkan diri dan menyatakan bahwa hanya kebetulan namanya sama. Tak lama kemudian, Dujian langsung ke inti pembicaraan. "Junior Apprentice Brother Wang, apakah kamu juga datang karena Tide Abyss?" "Benar," jawab Wang Lin singkat. Dujian pun mengusulkan agar mereka masuk bersama. Tide Abyss terlalu berbahaya, bahkan bagi kultivator ascendant. Setelah mempertimbangkan risiko dan keberadaan Murong Juo, Wang Lin akhirnya setuju. Kelima orang itu pun bergerak bersama menuju kedalaman pegunungan Cloud Sea. Awan tebal menyelimuti area tersebut, menciptakan pemandangan seperti lautan dan pegunungan yang saling bertumpuk, indah, namun penuh bahaya tersembunyi. Sepanjang perjalanan, Zhao Yixuan diam-diam mengamati Wang Lin. Ia menyadari bahwa pria ini jauh lebih sulit ditebak dibanding siapapun yang pernah ia temui. Bukan karena ilusi atau kabut, melainkan karena Wang Lin benar-benar menutup hatinya dengan kekuatannya sendiri. Saat Wang Lin tiba-tiba menoleh dan menatapnya, Zhao Yixuan merasakan tekanan tajam menembus pikirannya sebuah peringatan halus. Tak lama kemudian, awan di depan mereka terbelah. Sebuah jurang raksasa muncul, membentang sejauh mata memandang. Dalam dan luas, seperti mulut raksasa yang tersembunyi di bumi. Kelima orang itu melayang turun dengan sangat hati-hati ke dalam jurang. Wang Lin tidak berada di barisan depan, melainkan sedikit ke kanan, sambil terus mengamati dinding jurang di sekitarnya. Dindingnya tampak sangat halus, seolah-olah pernah dipotong oleh senjata yang luar biasa tajam. Saat jari Wang Lin menyentuh permukaannya, hawa dingin langsung merambat masuk ke tubuhnya, membuat alisnya sedikit berkerut. Semakin mereka turun, cahaya di sekitar perlahan memudar. Namun kegelapan bukanlah masalah bagi para kultivator. Dengan energi spiritual surgawi yang terkondensasi di mata mereka, lingkungan sekitar tetap terlihat jelas. Tak lama kemudian, retakan-retakan mulai muncul di sepanjang dinding jurang. Retakan itu bercabang seperti akar pohon, membentuk lorong-lorong gelap yang menyerupai gua.
Beberapa di antaranya begitu pekat hingga bahkan penglihatan kultivator pun sulit menembusnya. Saat jumlah cabang semakin banyak, Dujian tiba-tiba berhenti di udara. Murong Juo ikut berhenti, meski hanya mengernyit tipis tanpa berkata apa-apa. Zhao Yixuan dan Xu Fei juga menahan laju mereka, memperhatikan lorong-lorong bercabang yang tampak seperti mulut raksasa siap menelan siapapun yang lengah. Di tempat seperti ini, biasanya tersembunyi banyak harta, kata Dujian pelan. Semakin ke dalam, retakannya akan semakin banyak. Kita datang ke Tide Abyss demi peluang. Sekarang, semuanya bergantung pada kemampuan masing-masing. Begitu selesai berbicara, Dujian langsung masuk ke salah satu celah. Murong Juo ragu sejenak sebelum memilih celah lain dan menghilang ke dalam kegelapan. Zhao Yixuan terkekeh ringan, lalu menoleh ke Wang Lin. Senior apprentice Brother Wang tidak tertarik mencari-cari. Siapa tahu dapat panen tak terduga. Wang Lin hanya menggeleng, tatapannya tenang. Ia sama sekali tidak melirik celah-celah itu dan terus melayang turun ke bawah. Melihat sikapnya, mata Zhao Yixuan berkilat. Ia pun berbalik dan masuk ke celah di samping, diikuti Xu Fei yang diam-diam tetap menempel di sisinya. Saat Wang Lin melayang sendirian, ia sempat melirik ke arah dua wanita itu, lalu merenung dalam hati. Ada sesuatu yang terasa janggal pada mereka berdua, namun ia segera memusatkan kembali perhatiannya ke bawah. Jurang ini seolah tak berujung. Mereka telah turun cukup lama, tetapi dasar Tide Abyss masih belum terlihat. Bahkan kristal milik Bei Luo tak mampu melihat bagian terdalam tempat ini, pikir Wang Lin. Yang diketahui hanya satu koridor besar yang menghubungkan 5 pintu masuk, dan hanya ada satu jalan keluar. Ia berhenti turun dan justru terbang ke atas. Seketika, tekanan berat langsung menekan tubuhnya. Benar saja, ini memang hanya pintu masuk. Semakin dipaksa naik, semakin kuat tekanannya. Setelah memastikan dugaannya, Wang Lin berhenti dan mengamati sekeliling. Celah-celah di dinding tampak tak terhitung jumlahnya, namun ia segera menarik pandangannya. Jika memang pernah ada harta, kemungkinan besar sudah lama diambil orang. Tatapan Wang Lin mengeras. 1000 kaki ke bawah, itu titik berbahaya yang kulihat lewat kristal. Tak lama kemudian, Murong Juo turun dan berhenti di sampingnya. Ia mengangguk singkat sebelum akhirnya bertanya, "Rekan kultivator Wang, apakah kau mengenal tempat ini?" "Di tebing 1000 kaki ke bawah," jawab Wang Lin tenang. "Ada pohon kuno yang sangat aneh. Hati-hati." Murong Juo terkejut sejenak, lalu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Dujian kembali bersama Zhao Yixuan dan Xu Fei. Wajah mereka menunjukkan satu hal yang sama, tak ada satu pun yang mendapatkan hasil. Kelima orang itu kembali turun. Wang Lin sengaja memperlambat laju dan berada di barisan belakang. Murong Juo ragu sesaat, lalu melakukan hal yang sama. Kini Dujian berada di depan. Tak lama, mereka mencapai jarak 1000 kaki. Mata Wang Lin langsung menyipit. Di tebing kanan bawah, tumbuh sebuah pohon kuno yang tampak layu, tingginya hanya seukuran manusia. Akar-akarnya menjalar ke segala arah, sebagian menggantung di udara, sebagian lagi menancap dalam batu. Posisinya sangat licik, tepat di atas sebuah celah, dengan akar-akar membentuk tirai alami yang menutupinya. Di balik tirai akar itu, tampak cahaya ungu samar. Cahaya itu tenang, tapi tajam. Sekilas saja sudah cukup untuk tahu bahwa benda di sana bukan benda biasa. "Pedang nasib surgawi," seru Dujian, matanya langsung bersinar. Zhao Yixuan dan Xu Fei pun terkejut. Serangga-serangga itu masing-masing hanya seukuran jari, tetapi mereka memiliki kemampuan aneh. Warna tubuh mereka bisa berubah mengikuti lingkungan. Saat mereka menyebar, bentuknya menyerupai awan tebal yang menyatu dengan kabut jurang. Dalam kondisi seperti ini, hampir mustahil membedakan mana awan, mana tebing, dan seringkali, ketika seseorang menyadari kesalahan itu, awan serangga sudah lebih dulu menerkam. Begitu ilusi pohon kuno runtuh, ratusan serangga langsung terpisah menjadi 5 kelompok dan menyerang kelima kultivator tanpa pandang bulu. Wajah Dujian langsung berubah drastis, pucat. Ketakutan yang nyata terpancar dari matanya. Ia pernah menyaksikan sendiri kekuatan mengerikan serangga ini, bagaimana tubuh dan jiwa seseorang bisa dimakan habis hanya dalam hitungan napas. Tanpa ragu sedikit pun, Dujian menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan batu giok penyelamat milik Alsir. Giok itu hanya bisa digunakan 3 kali. Satu sudah ia habiskan di masa lalu, dan ini adalah penggunaan keduanya. Cahaya pelangi langsung meledak dari giok itu, membungkus tubuh Dujian sepenuhnya. Begitu cahaya muncul, serangga-serangga yang tadinya menyebar justru berkumpul, mengelilingi lapisan pelindung itu rapat-rapat. Detik berikutnya, suara krek-krek terdengar, seperti sesuatu yang sedang dikunyah. Suara itu membuat kulit kepala Dujian mati rasa. "Selamatkan aku, kakak Murong, selamatkan aku!" teriaknya panik. Murong Juo ragu sesaat, lalu membentuk segel dengan satu tangan dan menekan ke depan. Energi spiritual celestial di tubuhnya berputar.
membentuk sidik tangan hitam raksasa yang melesat ke arah Dujian. Sidik tangan itu menembus awan serangga, menembus Dujian, dan menabrak dinding di belakangnya, seolah-olah semua yang dilewati hanyalah bayangan kosong. Pemandangan aneh itu membuat ekspresi Murongzuo langsung menggelap. Ia menatap serangga-serangga itu dengan wajah yang sangat tidak enak dipandang. Zhao Yixuan menyipitkan mata, menatap awan serangga dengan tatapan dalam. Sementara itu, di mata Xu Fei, sekilas perhitungan melintas, namun langsung menghilang ketika tatapan Wang Lin tanpa sengaja menyapu ke arahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin melihat mantra Murongzuo benar-benar diabaikan, matanya langsung menyala. Murongzuo maju satu langkah, membentuk segel demi segel, melepaskan berbagai mantra. Namun hasilnya sama, semua serangan menembus tubuh serangga tanpa efek sedikit pun. Sementara itu, cahaya pelangi di sekitar Dujian semakin redup. Keputusasaan muncul di wajahnya. Namun di ambang kematian, pikirannya justru menjadi jernih. Ia menoleh ke arah Wang Lin dan berteriak dengan suara parau. "Wang Lin, aku tahu rahasia guru. Aku tahu alasan Sun Yun mengkhianati All Seer. Selamatkan aku dan aku akan memberitahumu semuanya." Wang Lin sama sekali tidak menanggapi. Tatapannya tertuju penuh pada serangga-serangga itu. Menarik, pikirnya. Mereka mengabaikan semua mantra, tapi langsung berkumpul ketika cahaya muncul. Zhao Yixuan dengan tenang memainkan rambutnya dan berkata lembut, "Jika senior apprentice Brother Du mati, kita yang berikutnya. Kalau tidak pergi sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi." Tepat saat itu, cahaya pelangi runtuh sepenuhnya. Dujian menggertakkan gigi dan mengaktifkan penggunaan terakhir dari giok penyelamatnya. Batu giok itu hancur, namun suara berderak bergema di benaknya seperti lonceng kematian. Dengan napas terengah, Dujian berteriak, "Wang Lin, aku tahu rahasia divisi ungumu. Aku tahu kebenaran tentang Sun Yun." Ekspresi Wang Lin tetap datar. Ia mengangkat tangan kanannya. Cahaya emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Salah satu dari 11 simbol emas dari gua kuno. Cahaya emas itu menerangi kegelapan jurang, seperti matahari kecil. Serangga-serangga langsung bereaksi. Dengungan tajam terdengar saat mereka berbalik dan menyerbu simbol emas itu. Mata Wang Lin berkilat. Seperti dugaanku, mereka memakan cahaya. Ia mundur selangkah dan mengeluarkan kuas kristal. Dengan gerakan cepat, lebih dari 10 simbol emas muncul. Serangga-serangga terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan mulai melahap masing-masing simbol. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Untuk pertama kalinya, Zhao Yixuan dan Xu Fei menunjukkan ekspresi yang sama, terkejut. Wang Lin menangkap momen itu dan akhirnya memahami sumber rasa aneh yang ia rasakan sejak awal. Namun ia tidak punya waktu memikirkannya lebih jauh. Ia melangkah maju ke arah Dujian. Dalam kepanikan, Dujian menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan esensi darah jiwa asal. Darah itu mendidih di udara, membentuk bola-bola kecil yang mematikan. Tatapan Wang Lin mendingin. Dengan satu kibasan lengan, darah itu langsung terpental. Tanpa memberi Dujian kesempatan lagi, Wang Lin menangkapnya, memotong jiwa asalnya, dan menyegelnya ke dalam bendera pembatasan cepat, bersih, tanpa ragu. Segalanya terjadi terlalu cepat. Murongzuo ingin berbicara, tapi sudah terlambat. Serangga-serangga masih sibuk melahap cahaya emas, tak peduli dengan apa yang terjadi. "Lanjutkan," kata Wang Lin datar. Dengan simbol emas berputar di sekelilingnya, kehadiran Wang Lin terasa menekan. Murongzuo segera mengikutinya. Zhao Yixuan dan Xu Fei ragu sejenak sebelum ikut, menjaga jarak dengan jelas. Saat turun lebih dalam, Wang Lin bergumam dalam hati, tak ada makhluk yang benar-benar kebal mantra, hanya mantranya saja yang belum cukup kuat. Dengan bantuan Murongzuo, mereka akhirnya mencapai bagian tengah bawah Tide Abyss, wilayah yang bahkan kristal Beiluo tak mampu tembus. Hati Wang Lin bergetar. "Joey, ada di sini." Ia berhenti dan menggenggam tangan ke arah Murongzuo. "Saudara Murong, aku berpisah sampai di sini." Ia lalu menambahkan dengan nada tulus, "Jika suatu hari kau membutuhkanku, jangan ragu mencariku." Murongzuo tersenyum tipis, senyum yang sangat langka, lalu melanjutkan perjalanan. Sebelum berpisah, Wang Lin mengirim transmisi suara. "Berhati-hatilah dengan dua wanita itu. Mereka dari sekte mayat. Salah satunya, bukan manusia hidup sepenuhnya." Murongzuo tidak menoleh, tapi kewaspadaan di matanya meningkat. Sementara itu, Xu Fei diam-diam melepaskan sehelai rambut ke tebing. Namun, Wang Lin sudah menunggu. Dengan satu gerakan, rambut itu terbakar api hijau. Sisa akal ilahi di dalamnya langsung dihancurkan. Di kejauhan, tubuh Xu Fei bergetar hebat. Darah menetes dari sudut bibirnya, dan untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di matanya. Tatapan Wang Lin berubah sedingin es setelah ia menghancurkan sehelai rambut yang menyimpan indera ilahi wanita itu, indera ilahi yang nyaris mustahil dideteksi. Penyamarannya terlalu sempurna. Jika saja Wang Lin tidak sejak awal menaruh kecurigaan pada Xu Fei, rasa ilahi itu pasti akan lolos tanpa jejak, bahkan jika dia lengah hanya sesaat.
Mantra mayat sekte memang luar biasa. Gumamnya pelan, terutama teknik penyembunyian indera ilahi. Sepertinya aku harus jauh lebih berhati-hati ke depannya. Tatapannya menjadi tajam. Fakta bahwa Xu Fei mampu mengirimkan indera ilahi berarti satu hal. Dia adalah tubuh asli. Jika begitu, maka Zhao Yixuan tak lain hanyalah boneka mayat. Pikiran Wang Lin langsung berputar. Ia bisa sampai pada kesimpulan ini bukan tanpa alasan. Pengalamannya dengan Sun Tai masih membekas jelas. Saat itu, Zhou Yi pernah memaksanya menerima Sun Tai sebagai budak, dan Sun Tai memiliki boneka mayat berwujud anak kecil yang cerdas, kuat, dan hampir mustahil dibedakan dari makhluk hidup sungguhan. Hubungan mereka bahkan tidak seperti tuan dan boneka, melainkan dua individu yang saling terikat. Kenangan itu tanpa sadar menyeret pikirannya pada si Tunan. Entah di mana situ sekarang, gumam Wang Lin. Tapi dengan sifatnya, dia pasti sedang hidup seenaknya di suatu planet budidaya, menjadi raja di antara manusia. Untuk sesaat, tatapan dingin itu melunak. Di momen itu, Wang Lin bukan iblis pembantai, melainkan seorang manusia yang tengah mengenang teman lamanya. Dan juga Sun Tai, pikirnya lagi, sesepuh kepala mayat sekte di planet Suzaku. Dia terlempar ke ruang angkasa akibat kekuatan garis keturunan leluhur iblis raksasa. Keberadaannya sekarang tidak diketahui. Wang Lin menarik napas panjang, menenangkan pikirannya. Tatapannya kemudian beralih ke dinding jurang di sekelilingnya, retakan-retakan bercabang yang tak terhitung jumlahnya. Aura Zhou Yi tak terasa sama sekali. Jika ingin menemukannya, dia harus mencarinya sendiri. Senior Zhou Yi disegel oleh Ling Tianhou di sini, pikirnya. Kalau begitu, segelnya pasti masih menyisakan aura Ling Tianhou. Akal ilahinya menyebar, menyisir setiap retakan dengan cermat. Namun, setelah beberapa waktu, alis Wang Lin justru semakin berkerut. Tak ada apa-apa. Ekspresinya menggelap. Ia menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan kristal pemberian Bei Luo. Indera ilahinya masuk ke dalam kristal itu, tapi hasilnya tetap sama. Wang Lin menarik kembali indera ilahinya dengan wajah suram. Jika Bei Luo tidak berbohong, maka Zhou Yi seharusnya berada di sini. Ia merenung dalam-dalam. Bei Luo tak punya alasan untuk menipunya. Jika memang ingin menyingkirkannya, setan kuno itu bisa saja bertindak langsung. Lagi pula, tujuan Bei Luo saat ini jelas, melahap setan kuno lain, bukan bermain licik dengannya. Kecuali, mata Wang Lin menyipit. Kecuali ini jebakan, pisau pinjaman untuk membunuhku. Namun setelah menyapu area itu sekali lagi, ia menggeleng pelan. Kalau Zhou Yi disegel di dasar Tight Abyss, itu masuk akal. Tapi tempat ini terlalu biasa. Tiba-tiba, kilatan pemahaman melintas di benaknya. Salah, aku berpikir dengan sudut pandangku sendiri. Energi pedang Ling Tianhou yang tersisa di tubuhnya mulai bergerak. Wang Lin meminjam sekelumit domain Ling Tianhou tirani mutlak. Tatapannya berubah. Aura tirani perlahan menyelimuti dirinya. Jika aku Ling Tianhou, pikirnya, aku tidak akan sekadar menyegel musuh. Aku akan memaksanya tunduk. Jika 1.000 tahun tak cukup, maka 10.000. Kau tidak akan menyembunyikan segel di tempat yang jelas. Tatapan tirani itu menyapu seluruh tebing. Keringat dingin mengalir di dahi Wang Lin saat ia melepaskan domain itu. Hanya meminjamnya saja sudah hampir melukainya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pedang langit. Energi pedang meledak. Hancur! Raungannya menggema di seluruh Tight Abyss. Tebing retak, tanah runtuh, dan dinding jurang terkikis lapis demi lapis. Setelah 15 menit, sebuah celah tersembunyi akhirnya terbuka, dan dari dalamnya mengalir aura tirani yang murni. Bukan aura Zhou Yi, melainkan Ling Tianhou. Akal ilahi Wang Lin mencoba menembus celah itu, namun langsung terpental. Tubuhnya terhempas, darah mengalir dari sudut bibirnya. Seberapa kuat, bisiknya. Namun ia yakin, Zhou Yi ada di dalam sana. Dengan mata menyala dan tekad membara, Wang Lin memanggil seluruh persiapannya, segel pembantaian, zirah iblis, simbol emas, hingga bendera 1 miliar jiwa. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Lin melangkah masuk ke dalam segel.